Selamat sore dan selamat apa saja yang ada di luar sana. Kita jumpa lagi di CS Media. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke. Kali ini sebentar Pak ya. Baru kali ini loh ya. Kalau podcast di luar sana kan moderatornya yang tetap dan narasumbernya yang gonta-ganti. Kalau di CS Media ini lain daripada yang lain. Narasumbernya aja, tapi yang presenternya gonta-ganti bintang tamu. Luar biasa ini. Yang punya ide cerita dan pengarah acaranya top. Oke lanjut, selamat sore Pak Yaya. Apa kabar, sehat? Baik, sehat selalu ya. Boleh diperkenalkan dulu siapa jenengan dan profesinya apa? Maksudnya kok sudah terkenal di dunia nyata tapi di luar sana belum banyak yang tahu. Betul ini Pak? Ya, nama lengkap saya itu Cahya Basuki. Cahya Basuki. Ya, biasa disapa Yaya Gundul. Yaya Gundul. Ya, karena mungkin ya gini penampilan saya dan saya memang eksis di aktivis. Oh, aktivis. Aktivis Oke. di Ormas di Pati ini. Di Pati salah satu ormas ya Pak? Salah satu ormas. Ya mungkin bisa dibilang saya senang memang bisa dibilang memberi solusi. Tatkala ada kesulitan dari masyarakat ke pemerintah. Oke. Istilahnya perantara atau penjembatan, bisa dibilang gitu. Oke, siap. Nah, itu Pak Kurang Yaya, lebihnya. lebih dari Iya. Pak Yaya Gundul ini. Masih sibuk dengan kesibukan apa ini Pak? Ya masih di aktivis, Aktivis. Terus kegiatan untuk ekonomi saya juga menjalankan langganan koran atau jual koran tapi berbentuk langganan. Oh gitu ya, langsung door to door. Ya gitu. Oke, nah ini gini Pak, ini untuk momen saat ini ya, ini yang lagi marak dan ramai dibicarakan di luar sana ya. Sing tak denger yang saya ini non sewu mohon maaf ya. Bintang tamunya sing takon nih kali ini ya, oke. Teman-teman ya ini diperhatikan. Ini tidak ada di channel manapun. Oh, ya jajal. Sing duwe cerita jan wis utek wis melencap. Oke, saya lanjut pertanyaan bukan pertanyaan sih, Pak. Ini unek-unek ya. Iya, siap. Apa yang saya dengar ini kan untuk saat ini kan katanya ada yang namanya PPKM hewan atau apa ya? Nek sing dianane isolasi untuk hewan tidak boleh jual beli sembarangan karena adanya virus PMK, ya Pak ya. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak itu? Ya memang saat-saat ini sebenarnya bukan karena Idul Adanya, bukan sih. Karena memang ini kan suatu virus. Tapi dampaknya kan tetap ke Idul Adha ya, Pak. Memang pada dasarnya negara Indonesia ini salah satu negara di dunia ini yang lagi diserang virus untuk hewan yang namanya itu tadi penyakit mulut dan kaki atau PMK atau kuku ya, penyakit mulut dan kuku. Nah memang pada dasarnya virus ini tuh mengimbas sama hewan yang kakinya punya kuku belah ya, seperti sapi, kambing, kerbau dan lain-lainnya. Jadi memang kebetulan juga namanya Idul Adha orang Islam atau Idul Fitri untuk korban hewan itu atau hewan korban itu kan rata-rata orang kambing, sapi. Ya, itu mayoritas untuk wilayah Indonesia ya. Betul. Memang tidak ada informasi yang valid bahwa menular penyakit yang virus dari penyakit mulut dan kuku ini menular ke manusia. Tapi perlu disikapi karena kan akan dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Gitu. Nah makanya sebelum dijadikan korban ya sepatutnya diisolasi, menghindari ya. Tapi walaupun tidak ada penyakit mulut dan kuku pun sepatutnya memang diisolasi. Iya, untuk menjaga ya. Ya, karena ini kan untuk umat. Iya, betul. Nah, ini kalau dari menurut pandangan Pak Yaya itu harusnya gimana untuk pencegahan atau menanggulangi situasi seperti ini? Karena gini Pak, kan ini tetangga saya ini ada yang beli sapi, ya kan? Dan baru nyampe rumah belum genap 1 hari
itu langsung sakit. Diobati nggak sembuh tapi ninggal. Dan akhirnya tetangga-tetangga samping rumahnya itu yang punya ternak itu tertular. Ya. Sapinya Ya. ikut sakit ya kan. Dan itu menurut pandangan saya itu untuk pencegahan sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan? Ya, pada dasarnya hewan itu seperti manusia juga kan, tempat hidup ataupun kandang ya, itu kan harus bersih. Oke, ya kan, bersih. dibersihkan secara umum lah gitu ya. Terus ya karena ini sudah musim kan, virus itu kan cepat ya. Iya. Ya harus pakai zat-zat kimia sedikit lah ya, seperti disinfeksi atau apa itu ya. Disinfeksi ya, untuk semprotan itu ya. Semprotan kayak gitu. Nah, untuk menghindari supaya hewan ternak itu sakit, selain untuk kebersihan dan membersihkan kandang itu, ya sepatutnya jangan sampai orang yang habis megang hewan yang sakit itu juga megang itu, karena kan penularan virus ini kan bisa lewat manusia, yaitu manusia lewat pegangan, pakaian. Namanya virus tuh bahaya. Nah, apalagi kalau sampai ada hewan yang mati di sekitar kandang tersebut, ya patut disikapi. Nah, mudah-mudahan ini kan pemerintah juga baru menggodok bicara niki virus iki divaksin ben cepet hilang, seperti kemarin yang terjadi di manusia itu, yang ya, COVID itu ya. COVID corona. Jadi yang kita serahkan ke pemerintah soal itu. Tapi tentunya masyarakat bisa melakukan hal-hal yang simpel itu tadi. Iya. Oke. Berarti ada peran penting juga dari dokter hewan ini. Ya betul, sangat-sangat penting. Dokter selalu dipentingkan di sini. Jadi itu sedikit pengetahuan dan apa yang bisa kita dapat sedikit tapi penting banget itu ya Pak ya. Ya. Nah, itu apa pengetahuan yang penting, dan juga ini mungkin dari kan biasanya kan kalau orang beli ini hewan ternak baru kan biasanya diangkut itu Pak. Itu mungkin juga bisa menjadi salah satu ini ya penularan ya itu ya. Betul. Memang sangat rentan sekali kan, itu sama aja itu menaruh hewan yang sehat ke tempat hewan yang sakit. Iya. Seandainya kok ternyata kendaraan itu habis dipakai muat hewan ternak yang sakit, dipakai untuk muat ternak yang sehat. Makanya bisa tertular juga. Bisa tertular. Makanya yang paling penting kan kesehatan tadi itu diawali dari kebersihan. Iya, nah, kalau kendaraan itu juga habis dipakai muat, sakit maupun nggak sakit, ya harusnya dibersih terus disemprot tadi itu. Nah, itu bagi teman-teman sopir di luar sana yang mengangkut hewan itu kebersihan nomor 1 harus dijaga. Wes wonge rados lah, yang penting kendaraannya didusi, ya Mas. Gitu kan Pak ya, harus itu. Wes wonge ra sadus ra apa-apa iki. Yang penting demi kesehatan dan juga kelancaran bagi peternak hewan termasuk di Pati terutama ya. Itu harus, itu penting itu ya. Jadi untuk ini ya Pak ya, apa yang di Pati ini pasar hewan terbesar di Pati, Pasar Wage, itu kabar-kabarnya itu ditutup, itu benar apa enggak sih? Mungkin saya belum pernah dengar ya, mungkin ya, karena kan memang ini sangat penting virus ini bicaranya mandek, gitu ya Bang Padi bilang. Ya sekiranya pasar itu juga akan dibersihkan, disemprot, bicaranya hewan tidak ngumpul di situ, kuatire sing siji loro, sing satu gak loro dadi loro. Karena tidak tahu kalau itu yang sakit. mana. Kan itu masanya kalau nggak salah itu kurang lebih 1 sampai 14 hari. Oh, gitu ya. Nah, jadi mungkin 5 hari nggak kelihatan sapi itu sakit. Belum ada tanda-tanda gejala, belum ada. Mungkin hari ke-6-nya baru ada. Jadi ini membahayakan sekali kalau memang kita nggak peduli ya soal tadi itu isolasi atau menjarakkan hewan yang kiranya itu kurang sehat. Dan salah satunya kan mudah dilihat, mulut berbusa sampai jatuh di kandang, ya kan, sampai ada yang mati. Ya, salah gejala-gejalanya kelihatan kok. Dari ini nafsu makan turun, kalau sapinya itu diambil susunya juga sangat kurang, hasil susu perasnya. Nah, ini menandakan sapi ini ya, kita bicarakan sapi ini ya kurang sehat atau mungkin aja kena virus itu, cuman gejalanya belum kelihatan. Oke. Terima kasih Pak untuk informasinya. Jadi ini dari apa yang kita bicarakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya
ini bukan karena apa ya? Memang karena apa? Momen pas Idul Adha atau apa, tapi memang ini memang istilah lagi virus atau nah istilah Jawanya lagi pagebluke kewan. Iya. Nah, gitu. Jadi untuk ini buat saudara-saudara kita yang di luar sana cuma ngingetin kalau yang mau berkorban lebih baik kita dicek dulu untuk pencegahan ya Pak mungkin ya. Untuk pencegahan daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang tidak kita ketahui. Jadi lebih baik kalau kita mau berkorban selebihnya atau sepantasnya dicek dulu kesehatan hewannya. Ya gitu. Itu tadi ya Pak ya. Ini sebelum kita sudahi ngobrol-ngobrol santai nih di kesempatan ini mungkin ada sedikit wejangan lah atau untuk pesan-pesan bagi yang di luar sana mungkin dari pihak peternak atau pihak pemerintah atau dari dokternya untuk soal virus PMK ini. Mungkin ada apa yang bisa disampaikan Pak ya yang sebagai pesan lah. Ya menurut saya kan gini, peternak kan harus sadar kalau ini kan virus ya. Jangan gampang menyalahkan orang. Virus ya harus di apa namanya diselesaikan penyebarannya itu. Ya salah satunya tadi tuh bersihin kandang, nyemprot, hewannya dimandikan karena kan perlu wonge burung antus. Wes pokoke wonge aja adus yang penting diresiki sehat gitu. Ya empon-empon juga bagus, kemarin juga ada peternak yang berhasil menyehatkan ternaknya dengan empon-empon. Tapi pemerintah ini kan sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Wah, berjuang caranya supaya virus ini bisa berhenti, bersih. Tidak menular kemana-mana dan hewan pada sehat, ternak hewan pada sehat. Tapi ya mudah-mudahan karena masih ada yang tersisa, masih ada yang mati. Ya mudah-mudahan pemerintah juga akan lebih ini lagi maksimal lagi ya karena memang mau nggak mau pemerintah harus ambil tindakan gitu. Terima kasih untuk pesan-pesannya Pak, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana terutama untuk saat ini untuk para peternak hewan dan para penjual juga penjual daging itu terutama. Dan oke, sebelum saya tutup, ini ada permintaan dari yang punya acara. Bagi teman-teman ini yang di luar sana yang menonton saya untuk saat ini mungkin nanti bisa ketemu saya. Kalau ada yang punya unek-unek keluh kesah soal apa saja yang bisa disampaikan atau ingin disampaikan, silahkan langsung datang ke CS Media. Nanti alamatnya ada di deskripsi. Oke? Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang punya unek-unek misalnya pengen wah aku iki piye ya kok bulan ini ki kok kanca-kancaku wis do kawin durung kawin. Nah, bisa disampaikan di sini. Pokoknya semua masalah bisa kita bantu untuk mencari solusi. Ya, tapi bukan penggadean loh ya ini. Ini bukan kalau penggadean kan mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau saya mungkin mengatasi masalah dengan masalah mungkin. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk Pak Yaya. Semoga selalu sehat dan amin. Semoga selalu bisa diminta pertolongannya untuk di luar sana. Dan wes close rasa akeh-akeh. Cukup sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.